Halo Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Shalom semuanya. Jumpa lagi di sarapan pagi hari. Oke, kali ini episode spesial ya. Kita ada di dalam mobil. Dan kali ini pembawa sarapan pada pagi hari ini ada Cewenwen. Selamat pagi. Oke, mungkin di pagi hari ini apa ada yang mau disampaikan Ce untuk spesial hari ini? Ya mestilah ada yang disampaikan, kalau enggak enggak diajak muter-muter. Ya, hari ini saya tergerak menyampaikan sarapan tentang hidup kita adalah pesan Tuhan, atau hidup kita adalah khotbah gitu. Tuhan yang khotbah lewat hidup kita. Itu gimana maksudnya? Baca ayat dulu dah. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Saya mau baca sekali lagi. Saya potong satu bagian. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu tetapi pada loh daging, yaitu hati manusia. Saya percaya begini, kita semua itu sebenarnya soal kemampuan bicara di depan umum atau khotbah yang biasanya itu memang tidak semua orang. Tapi hidup kita itu sudah seharusnya itu menyampaikan pesan tertentu dari Tuhan. Sama seperti satu karya seni itu memuat apa ya, kerinduan jiwa dari si senimannya, atau pokoknya mimpinya atau apa yang dia ingin sampaikan gitu loh. Mungkin pesan tentang ayo kita jaga lingkungan hidup, jangan buang sampah. Mungkin dia bikin karya seni, tapi itulah khotbah ya, atau pesan yang si seniman ini mau sampaikan lewat karya seninya itu gitu. Dan saya percaya Tuhan itu seniman agung yang dia bikin semesta alam yang luar biasa, dan kita ini salah satu bagian dari karya seninya, dan kita itu masing-masing punya pesan yang beda-beda tapi tidak saling bertentangan. Maksudnya berasal dari seniman yang sama, yang pikirannya sama, karakternya sama, pribadinya sama, dan cintanya sama kepada semua, dan itu disampaikan lewat kita, lewat keunikan tertentu gitu. Itu karena kita digambarkan sesuai dengan rupa Tuhan itu sendiri aja ya. Ya, jadi sebagai karya seni kita itu pasti kecipratan, nggak tepat ya kata kecipratan, tapi memuat aspek-aspek tertentu dari si seniman kita itu yang pingin menyampaikan sesuatu kepada dunia lewat kita sebagai karya seninya. Ya, si pencipta itu sendiri ya, Tuhan itu sendiri aja ya. Terus untuk menjadi pribadi itu sendiri aja, kan kadang kita itu merasa nggak percaya diri, karena memang hati nurani kita terkadang ya gini loh firman Tuhan, gitu loh firman Tuhan. Jadi kadang kita itu bimbang untuk melakukan itu. Terkadang kan kita harus menunggu hamba-hamba Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita seperti ini, baru kita melangkah seperti itu kan. Seperti yang Cici ucapkan tadi, pada hakikatnya kita sudah mempunyai dasar dari gambar dan rupa Allah itu tadi. Ya, kita bukan sekedar tulisan-tulisan, tapi sungguh nyata dalam hidup kita gitu kan, Ci. Ya, sungguh nyata, tapi dalam arti karena kita inilah sendiri yang merupakan seperti surat. Jadi orang itu bisa membaca kita, tapi kita ditulisi dengan karya roh Allah yang selama ini sampai saat ini kita sudah terima. Itu yang terus bisa bersuara kepada dunia gitu. Terus ya, menjawab pertanyaanmu tadi, pertanyaan yang sangat bagus. Setiap orang bergumul dengan yang namanya percaya diri sebagai aku ini identitasnya adalah sebenarnya pembawa pesan Tuhan atau pembawa citra atau gambar rupa Tuhan itu gitu ya.
saya percaya karena dosa kita sudah terselewengkan dari ke maksud tujuan semula sebagai pembawa pesan Tuhan itu. Jadi dosa itulah kemudian membawa kita tidak tahu perjalanan hidup bagaimana, reaksi-reaksi keputusan-keputusan kita salah, sampai terjumlah-jumlahkan menjadi suatu pribadi yang akhirnya melenceng dan tidak tahu siapa diri kita sebenarnya, tidak tahu kasih Tuhan sama kita, tidak bisa menangkap itu, tidak bertujuan atau tujuan hidupnya jadi yang ditulis sendiri tapi bukan dari pencipta gitu. Ya begitu. Jadi makanya disitulah Yesus datang untuk memulihkan pertama hubungan kita sama pencipta. Nah dari situ baru kita dibawa balik ke tujuannya aslinya. Kamu tuh, aku menciptakan kamu itu untuk aspek ini gitu loh ya. Itu, nah aspek itu sebenarnya bukan orang lain, bukan kita suruh jadi orang lain, tapi sebenarnya dibalikkan ke diri kita apa adanya. Nah ini saya ada video ya. Saya sangat diberkati dengan lagu ini. Lagu ini sudah diterjemahkan juga sama kamu kan, dibikinkan subtitlenya, jadi silakan bisa dinikmati oleh yang lain. Ya kita lihat dulu. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. And if the stars were made to worship so loud, I can see your heart in everything you make. Every burning star, a signal fire of grace. And if creation sings your praises, so will I. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. When as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. And if it all reveals your nature so alive, I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. And if creation still obeys you, so will I. So will I. So will I. If the stars are made to worship, so will I. If the mountains bow in reverence, so will
so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. And if the wind goes where you send it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. If the sum of all our praises still falls short, then we'll sing again 100 billion God of salvation. Ya, itu tadi videonya bagaimana sudah menerima berkatnya masing-masing. Silahkan tangkap apa yang Tuhan, Bapak Ibu rasa Tuhan ngomong kepada masing-masing pribadi ya. Lewat itu berkatnya silahkan tangkap sendiri. Nah, mungkin bisa di rumah pun kalau ada sepasangan, ada anak, ada saudara, bisa saling berbagi. Kamu nangkep apa dari itu? Sekarang saya tanya Mandala, kamu sendiri merasa diberkati atau nangkep bagian apa dari lagu itu? Ya kalau menurut aku ya sih ya, luar biasa ya Tuhan itu ya. Jadi lewat lagunya ini khususnya dari Hillsong ya, Aku Mau Juga ya. Di situ diceritakan bahwa setiap apa ya, ciptaannya Tuhan, setiap susunan kayak tata surya, kayak bintang-bintang yang ada di dunia ini, Tuhan begitu detail ya. Dan di situ dikatakan bahwa karya ini sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu betapa luar biasanya seperti itu. Dan di situ juga dikatakan bahwa si penulis lagu ini dia menuliskan bahwa ya aku mau juga gitu loh, seperti apa yang Tuhan ciptakan mengenai tata surya ini, alam ini, kayak gitu, galaksi ini. Jadi Mau juga dalam hal ya hidupnya gitu aja. Jadi mau menunjukkan bahwa betapa ajaibnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Ya melalui setiap kita pribadi lepas pribadi ya. Bayangkan kalau satu orang saja mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Maksudnya potensi dalam tanda kutip kita itu menjadi berkat bagi orang lain ya. Dan menyatakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Ibaratnya kita menjadi saksi ya, yang luar biasa. Kalau satu orang aja bisa mengubahkan seisi rumah. Apalagi kalau kita bilang ya, anggap ya semobil ini. Bayangkan sudah berapa rumah tangga yang terselamatkan dan diubahkan seperti kayak gitu. Ya itu sih yang aku tangkap sih. berarti pesan-pesan yang kita bawa yang akhirnya dampaknya mengubahkan gitu. Ya betul sih. Iya. Ya, oke, setuju. Jadi oke, sudah selesai. Sudah diambil kamu. Maksudnya ya, saya setuju. Jadi saya lebih penekanan ke apa itu? Maksudnya jadilah diri sendiri. Tadi kan kamu di awal bilang enggak pede gitu kan. Ya, Ci, Loh, batu itu ya dia tidak keberatan jadi batu yang cuma diam gitu. Tapi sebenarnya dalam diamnya sendiri dia sudah menyatakan satu aspek gitu tentang karakter Tuhan, keteguhannya. Makanya kalau kita ngomong keteguhan gunung batu gitu kan. Jadi itu semua nggak ada yang salah atau sia-sia atau kebetulan atau apa ya, tapi semua itu dirancang untuk bicara aspek tertentu tentang Tuhan. Ya, kalau batu itu dalam diamnya dia, karena dia memang sifat alamiahnya ya diam gitu kan, tapi kalau laut ribut gitu, tapi di situ dia menceritakan ini dahsyatnya Tuhan itu yang tidak terduga, misalnya itu seperti ini gitu. Kalau binatang sama sebenarnya kan, semua binatang itu macam-macam seperti itu, semua serba nyaman-nyaman saja menjadi dirinya sendiri, karena aku kalau memang
bagianku terbang, ya aku terbanglah dengan terbang yang seindah mungkin atau pokoknya semaksimal mungkin gitu. Kalau bagianku aku melompat, disuruh melompat di darat, aku dengan itu aku menyatakan pokoknya kemuliaan Tuhan yang bervariasi dari binatang satu ke binatang lain, yang semua serba tidak ada iri, maksudnya nggak bingung harus aku kok nggak bisa seperti itu, aku nggak seperti itu gitu loh. Masing-masing itu. Jadi sebenarnya gini, semakin kita kenal pencipta, semakin kita nyambung gitu ya, semakin kita itu akan merasa nyaman dan pede dengan diri sendiri. Semakin gitu loh, semakin saya oke dengan diri saya tidak keberatan, saya menerima, saya mengasihi, saya setuju dengan rencana Tuhan tentang fisik saya, tentang keunikan saya, kekuatan kelemahan saya, talenta saya, apapun. Saya tidak perlu iri-iri karena tiap orang punya ya jatahnya masing-masing di bagian masing gitu. Jadi seperti ya yang tadi digambarkan di lagu itu, yang langit, yang gunung, yang angin, semuanya itu, dan itu pun Alkitab penuh dengan gambaran seperti itu gitu kan. Angin itu apa katanya, pokoknya Tuhan sering di Alkitab tuh sering memanfaatkan alam ini ya sebagai gambaran tentang Tuhan itu seperti itu. Nah jadi itu alam benda mati, apalagi kita ini puncak dari segala kemuliaan ciptaan Tuhan gitu loh. Kita yang dikatakan segambar serupa Allah. Kalau batu itu tidak dikatakan segambar serupa Allah gitu kan. Kita apalagi kita wong batu aja yang kayak gitu, daun yang mati, gugur-gugur, itu aja menyampaikan sesuatu gitu loh tentang Tuhan, apalagi kita. Jadi kita belajar pertama itu belajar nyambung sungguh-sungguh secara real, secara natural, secara apa adanya, secara katakanlah goblok-goblokan, enggak usah mendekati Tuhan dari sisi agama, pinter Alkitab, nggak perlu itu gitu loh. Itu makin kayak gitu, kita makin apa adanya ya makin kita dibawa jadi merasa aman dan nyaman dengan diri kita apa adanya. Dari situ kita semakin pede untuk ini aku gitu ya, ini keunikanku, kelemahan kekuatanku, oke, tidak apa-apa. Bahkan kelemahanku pun itu bisa Tuhan pakai untuk menyatakan sesuatu kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada apa, pokoknya semakin berdamai dengan diri sendiri, begitu. Ya, sangat diberkati ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus benar-benar mengerti apa yang menjadi tujuannya Tuhan dan rencananya atas hidup kita. Itu yang harus rajin dicari secara pribadi. Jangan dengar khotbah terus selesai jadi orang Kristen yang baik, bukan gitu. Tapi aku ini diciptakan untuk membawa pesan bagian apa gitu. Ya. Setiap kita mempunyai bagiannya masing-masing ya, Bapak Ibu Saudara ya. Seperti di episode saat ini ya. Ini kali ini saya menyetir, saya konsentrasi di depan sambil berbicara mengenai hal yang kita bicarakan ini. Jadi intinya ada bagiannya masing-masing. Jadi untuk mencapai tujuan yang sama, ada yang nyetir, ada yang mengemudi, jadi ada yang menjadi penumpang, ada yang mengajak, ada yang buat mobil ini di pabrik, udah berapa puluh orang itu yang bekerja supaya kita bisa pakai mobil ini ya kan. Ya seperti itu Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan itu sanggup mengubahkan segala sesuatunya, termaksud dari Bapak Ibu Saudara, hidup Bapak Ibu Saudara. Apabila pada saat masa-masa ini Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang kurang baik, percayalah Tuhan sanggup melakukan rencananya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Oke, untuk episode saat ini cukup sekian ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. God bless you.